Empat, empat sampai tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan pada kita semua anugerah untuk thalabul ilmi pada hari ini, Ahad tanggal 18 Februari 2024. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, umat akhir zaman termasuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan Ahad subuh ini, marilah kita menyimak, mengikuti kajian tafsir Al-Quranul Karim surat ke-7, surat Al-A'raf, insyaallah ayat 4, 5, 6, 7 yang akan dibacakan oleh Bapak Tubagus Andi, dan tafsiran insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Bapak Ud Masudin Arasi SPDI. Untuk itu marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan surat Al-A'raf ayat 4 sampai 7. Insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Hendi. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum bi'suna illa an qalu inna kunna zalimin. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan
siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Shadaqallahul azim. Baik, jamaah, mari kita simak tafsirannya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Daud, surah Al-A'raf ayat 4, 5, 6, dan 7. Untuk itu, marilah kita simak bersama-sama kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 4 sampai 7. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayat keempat, 5, 6, 7. Ini menceritakan tentang orang-orang dulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka dibinasakan, kemudian apa ya, karena apa mereka itu dibinasakan, lalu apa yang akan mereka terima nanti di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, dan betapa banyak, kam min, betapa banyak, min qaryatin, negeri, ahlaknaha, yang kami binasakan. Kami binasakan.
betapa banyak negeri. Yang dimaksud negeri di sini adalah penduduk negeri itu, ya. Negeri, penduduk negeri itu, seperti zamannya siapa itu, zaman Nabi Nuh, Nabi Lut. kemudian kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut atau Sodomi, ya Sodom, kemudian ada yang dibinasakan juga seperti yang jadi kera zamannya Nabi Musa, kemudian yang jadi babi zamannya Nabi Isa. Jadi betapa banyak ini contoh untuk kita semuanya. Karena apa mereka itu dibinasakan? Ya, mereka dibinasakan itu karena mereka sudah mendustakan para rasul. Ya. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin bi ghairil haqq. Karena mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menentang para rasul, bahkan membunuh sebagian dari rasul itu. Dalam surah Al-An'am ayat surah Al-Anbiya ayat ke-41 dan Al-An'am ayat 10, Allah pun berfirman, walaqad ustuhzi'a bi rusulim min qablika wa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan rasul itu azab yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan. Nah, azab saja diperolok-olokkan. Maksudnya mereka mengolok-ngolokkan peringatan dari para rasul itu, bahwa nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada surga dan neraka dan sebagainya. Mereka olok-olokkan. Lah itu hanya ramalan dukun saja, umpamanya. Sampai sekarang masih ada yang seperti itu, yang masih mengolok-ngolokkannya. Ini ya. Ini udah keterlaluan mengolok-olokkan para rasulnya itu, bahkan sampai membunuhnya. Ya, maka mereka dihancurkan. Gitu. Atau di dalam ayat lain surah Al-Hajj ayat 45, faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya dhalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak atau betapa banyaknya kota yang telah kami binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Karena kedzaliman, zalim mereka, zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain, bahkan terhadap rasul yang sebetulnya mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap pilihan Allah saja mereka mendolimi, apalagi kepada orang biasa. Nah, terhadap dirinya aja mereka mendolimi. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Ya, dihancurkan sehingga banyak sekali bangunan-bangunan yang roboh atau dirobohkan, sehingga menutupi tembok-tembok yang roboh itu, menutupi atapnya. Betapa besar ininya, kejadiannya, ya, penghancurannya. Dan sumur-sumur atau harta kekayaan yang mereka kumpulkan dari mulai awal sampai akhir. Nah, kemudian
oleh mereka malah ditinggalkan karena mereka mati ya. Ya ditinggal, nggak ada manfaatnya artinya apa yang telah mereka usahakan itu. Karena kedoliman mereka kepada para rasul, pada orang banyak, di mana orang lain pada mengikuti dia dan juga pada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya. Jadi kita sudah banyak melihat contohnya, atau paling tidak kita sudah banyak membaca dari riwayat-riwayat yang ada tentang penghancuran sebuah negeri atau penduduk negeri. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Bagaimana datangnya siksaan Allah tersebut? Penghancurannya itu bagaimana? Ja'aha, faja'aha, maka datanglah siksaan kami, ba'suna, menimpa penduduknya, bayatan, di waktu malam, bayatan ya. Mabit itu kita ada tempat diem di waktu malam, itu mabit. Nah, bata, kana, bata, amsa. Nah, kalau amsa itu di waktu sore, kalau bata, bayatan itu di waktu malam ya. Kalau kana di waktu kapan saja. Nah, di sini Allah memberikan atau mendatangkan siksaannya itu kepada penduduk yang zalim tersebut sekonyong-konyong, bayatan di waktu malam ketika sedang istirahat malam. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang santai-santai di malam hari, ada yang sedang rep-repan, ada yang sedang ngobrol di malam hari. Tiba-tiba datang. Auhum qailun, atau ketika mereka itu sedang istirahat di waktu siang. Qailun itu dari ada kata-kata qailulah ya. Qailulah itu tidur atau istirahat di siang hari, itu antara jam 11 sampai jam 1 ya. Itu waktunya, atau waktu siang lah. Ini juga ada sunnah dari Rasulullah SAW yang mengisyaratkan kepada kita agar kita tidur di siang hari walaupun hanya sebentar. Itu disebut dengan qailulah. Itu akan menggantikan kurang tidur di malam hari. Semalaman kurang tidur, maka kita harus tidur minimal, walaupun hanya beberapa menit saja, kita qailulah, maka itu akan seger kembali. Nah, mungkin kita sedang naik motor di siang hari jam 11 siang atau bawa mobil, ngantuknya luar biasa itu ya, karena malam kurang tidur. Nah, usahakan sebentar aja tidur dulu ya, walaupun hanya 5 menit, itu akan membuat kita fresh kembali. Itu qailulah ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi datangnya musibah atau datangnya siksaan Allah itu tidak bisa diprediksi oleh kita ya. Musibah itu datang terserah Allah, kapan saja. Sama dengan kematian. Kematian itu nggak ada yang bisa nentukan. Ya Allah, saya matinya lagi tidur aja. Ya terserah Allah. Mau lagi tidur, mau lagi apa. Nah, permasalahannya bukan sedang apa kita mati, seperti apa kita mati. Nah, permasalahannya apa yang akan dibawa setelah mati dari amal-amal kita itu ya. Nah, itu.
Nah, jadi itu musibah ataupun siksaan-siksaan Allah di dunia ini datang kepada orang-orang yang zalim dengan tanpa diketahui waktunya, kapan saja, kadang-kadang serentak, ya, sehingga membuat mereka kaget dan sebagainya. Tidak ada yang bisa milih musibah, ya, atau kematian seseorang. Famakana da'wahum idja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak adalah keluhan, kana da'wahum, famakana da'wahum, maka tidak, ya, tidak adalah keluhan, dakwahum, keluh, ya, mengeluh atau menyalahkan, ya, menyalahkan, mengeluh biasanya menyalahkan orang, menyalahkan Allah, menyalahkan orang, atau menyalahkan diri sendiri, ya, itu mengeluh. Mereka tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Idja'ahum, ketika datang ba'suna, nah, ketika menimpa kepada mereka, ya, siksaan kami, musibah dari kami, nah, siksaan kami, bencana dari kami. Dari sini siksaan, ya, ba'suna. Illa an qalu, kecuali mereka berkata, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami itu sudah zalim. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, artinya apa ini? Artinya ketika mereka itu ditimpa dengan musibah atau bencana atau siksaan di muka bumi ini, ya, mereka itu akan mengakui bahwa ini karena kedoliman dia, karena kedoliman mereka, karena kedoliman mereka, ya. Orang sekafir apapun, ketika dia mau mati dalam apa namanya, sakaratul maut, dalam sakaratul maut itu pasti mereka akan mengakui, karena diperlihatkan dosa-dosa dia yang sudah dilakukan, ya. Jangankan orang biasa, orang yang mengaku Tuhan aja seperti Fir'aun, ketika dia ajal sakaratul maut, baru di situ dia mengakui bahwa dirinya itu salah, bahwa dirinya itu zalim, bahwa dirinya itu, sehingga dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terlambat, ya. Ini semuanya menyesalnya di situ. Ketika orang diberikan musibah kemudian dia mau mati, nah, menyesal di situ, ya, mengakui, aduh, kenapa saya dulu itu berbuat buruk, kenapa saya itu mendolimi Rasul, kenapa saya itu tidak berbuat baik dan sebagainya. Ini qalu inna kunna zalimin, ya, sungguhnya kami ini orang-orang yang dolim, ya Allah, ampuni kami, ya. Nah, tapi karena sudah terlambat ketika sakaratul maut tiba. Itu, ya. Artinya ini peringatan kepada kita, jangan sampai kita ini berbuat dolim di muka bumi ini, tidak mempercayai kepada Allah, tidak mempercayai kepada para Rasul, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya ketika kita masih hidup
kita masih sadar. Jangan sampai kita sadarnya itu ketika zurtumul maqabir, ketika sudah ziarah ke alam kubur. Maksudnya sudah mau mati baru sadar, ya. Sehingga pengakuan sehebat apapun kalau kita sudah mati tidak ada gunanya, ya. Tidak ada gunanya. Falanas'alannalladina ursila ilaihim, maka kami pasti, ya, maka sesungguhnya kami pasti akan menanyai. Nas'al, ya, akan menanyai. Siapa yang akan ditanyai? Alladzina, orang-orang, ursila, yang diutus, ilaihim, kepada mereka, para rasul, ya, maksudnya gitu. Allah nanti di akhirat akan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh manusia yang telah datang kabar kepada mereka, nabi atau rasul, ya. Semua yang sudah menerima risalah melalui rasulnya masing-masing itu di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Falanas'alanna, ini maka kami betul-betul akan, ya. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak akan diminta pertanggungjawabannya kalau sudah mendapatkan ajaran-ajaran atau risalah-risalah dari para rasulnya masing-masing. Kalau kita dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua akan ditanya. Apakah hanya manusia biasa aja yang ditanya? Walanas alannar mursalin, begitu pula kami betul akan meminta pertanggungjawaban juga kepada para rasul, ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai pada Nabi Muhammad SAW, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya nanti di akhiratnya. Ini ada hadis dari Ibnu Mardawai, ya, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamu yus'alu an ra'iyatihi, war rajulu yus'alu an ahlihi, wal mar'atu tus'alu an baiti zawjiha, wal abdu yus'alu an mali sayyidihi. Hadis riwayat Ibnu Mardawai. Setiap orang dari kalian, kullukum, setiap orang, ini berarti setiap manusia, ya. Ra'in adalah pemimpin, yang ngangon. Ra'in itu bisa juga artinya tukang angon. Setiap orang itu ngangon atau memimpin, ya. Setiap orang ini adalah pemimpin. Itu manusia, ya. Beda dengan binatang. Kalau binatang itu tidak disebutkan begitu. Kalau manusia, setiap orang itu pemimpin. Minimal dia memimpin dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri itu dia pimpin kemana? Apakah dia pimpin nafsunya itu ke sesuatu yang baik atau kepada yang buruk? Dan ini akan dipertanyakan kepemimpinan dia, ya. Tugas dia, job dia. Nah, ketika memimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Maka setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya.
akan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dilakukan ya untuk dirinya atau terhadap dirinya, apa yang sudah bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, untuk orang lain, ya, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Fal imamu yus'alu an ra'iyatihi. Maka seorang imam atau pemimpin apa saja, ya mimpin sholat, ya mimpin kampung, mimpin RT RW, mimpin kelurahan, mimpin kecamatan, mimpin kabupaten, mimpin provinsi, mimpin nasional, mimpin internasional, mimpin Indonesia, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan, ya. Jadi jangan merasa wah gue pemimpinnya hebat, ya. Jangan dikira tidak akan ditanyakan, diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Warrajulu yus'alu an ahlihi. Nah, dan seorang laki-laki atau seorang suami, orang bapak, akan diminta pertanggungjawabannya tentang job terhadap keluarganya. Nah, kita punya job untuk mengurus keluarga, ya. Nah, seorang suami itu kan dia sebagai pemimpin dalam keluarga. Nah, akan dipertanyakan yus'alu an ahlihi, apakah dia amanah apa tidak terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap hartanya. Nah, apakah dia memberikan nafkah lahir atau batin, lahir dan batin terhadap istrinya atau tidak? Apakah dia mendidik anaknya atau tidak? Ya. Itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Wal mar'atu tus'alu an baiti zaujiha. Dan seorang istri pun akan diminta pertanggungjawabannya tentang rumah suaminya. Seorang istri lebih bagusnya memang di rumah, ya, ngurus rumah, ngurus keluarga, di rumah ngurus anak. Karena ibu adalah seorang pendidik pertama, ya, pendidik yang utama, yang pertama atau yang paling baik, ya. Al-ummu madrasatul kubro, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah merupakan sekolah atau pendidik yang paling besar, kubro. Ada juga yang lain madrasatul ula, pendidik yang pertama, yang utama. Nah, ini akan dipertanyakan juga. Wal abdu yus'alu an mali sayyidihi. Dan hamba sahaya pun akan diminta pertanggungjawaban tentang mal atau harta dari tuannya. An mali sayyidihi. Itu akan ditanyakan juga. Akan diminta pertanggungjawabannya juga, ya. Walaupun dia seorang hamba sahaya, apakah dia menjaganya atau tidak, ya, jadi semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Begitu juga kami akan betul-betul menanya atau meminta pertanggungjawabannya terhadap para rasul. Nah, para rasul, apakah dia sudah menyampaikan semua risalah
atau tidak. Apakah keingkaran dari umatnya itu karena Rasul itu belum menyampaikan pada mereka, atau salah menyampaikannya? Seperti Nabi Isa dalam ayat lain akan ditanya oleh Allah nanti tentang keingkaran mereka kenapa menyembah kepada dirinya dan kepada ibunya. Apakah kau yang memerintahkannya atau tidak? Maka Nabi Isa menjawab, ya tidak, kami hanya mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah saja. Sedangkan kepadaku hanya diperintahkan untuk taat, wa atiuni, taatlah kepadaku, ya kan, mentaati ajaran-ajaranku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menyembah bukan kepadaku tapi kepada Allah. Fa'budillah, sembahlah Allah. Itu. Walanakussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka kami betul-betul akan mengabarkan kisah, ya, nakusu, kosok, yakusu, menceritakan dengan, kalau kisah itu cerita, ya, cerita yang ilmiah, yang benar gitu, sesuai dengan data, itu kisah. Kalau cerita biasa, dongeng, bisa ada yang benar, ada yang tidak. Apalagi dongeng itu ya banyaknya tidak benar gitu. Itu dongeng, dibuat-buat kadang-kadang. Kalau kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar semuanya. Ya, kami akan mengkisahkan, akan menceritakan, ya, kepada mereka, alaihim bi'ilmin, dengan ilmu. Nah, dengan ilmu Allah. Ilmu dan teknologi yang Allah ciptakan itu ya tentunya akan lebih canggih dari yang diciptakan oleh manusia, karena ilmu manusia itu hanya dikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kami tidak memberikan ilmu kecuali hanya dikit doang. Nah, itu. Apalagi tentang roh. Itu ya. Nah, ini akan diceritakan dengan ilmu, dengan teknologinya Allah. Teknologi Allah canggih sekali ya, sangat amat canggih, maha canggih. Teknologi sekarang aja orang berbuat kesalahan di tahun berapa sudah bisa dilihat di apa? Di YouTube umpamanya. Ada orang buat kesalahan gitu. Apaan tadi? Baru berapa menit aja sudah yang di Amerika bisa ketahuan di Indonesia. Itu canggih kan ya? Ilmu manusia itu canggih. Apalagi ilmu Allah. Sehingga tidak ada seorang pun manusia yang bisa membantah tentang kesalahannya. Ya. Tadi sebutkan, inna kunna zalimin. Kami tidak bisa membantah apa-apa bahwa kami ini betul-betul memang dulu berbuat zalim. Ya, tidak ada yang bisa membantah. Jadi kalau sudah diceritakan oleh Allah, fala naqussu 'alaihim bi'ilmin. Karena jejak ya. Jejak apa itu? Jejak digitalnya. Jejak digital. Itu akan ketahuan dengan digital yang Allah ciptakan sedemikian rupa, sehingga kecepatannya juga luar biasa. Innallaha sari'ul hisab. Ya, hitungan Allah itu sangat cepat.
Digital Allah itu sangat cepat. Ya. Baru ada angan saja di sini sudah keluar gitu. Ya, baru angan. Kalau kita kan masih pencet dulu, atau dari mulut, dari ucapan baru keluar gitu. Tapi kalau digitalnya Allah, baru kita ada keinginan aja di sini, itu sudah mengalir, sudah datang sendiri, itu nanti di surga kan gitu. Tajri min tahtihal anhar, bahkan dari bawah pun bisa mengalir itu air. Kalau di dunia air dari atas saja mengalir ke bawah, tapi kalau di surga tajri min tahtiha, dari bawahnya bisa mengalir. Ya, itu sistemnya beda lagi ya di surga dengan di dunia gitu. Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi baru menginginkan, kita ingin makan ayam Geprek. goreng, fried chicken yang enak, yang bok berek, udah datang dulu set. Itu di surga. Itu ya. Jadi ini bi ilmin, dengan kecanggihan ilmu Allah. Nah, akan diperlihatkan semuanya. Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang baik ataupun yang buruk akan diperlihatkan. Kecuali yang sudah dihapus oleh Allah karena kita bertaubat atau beristighfar dan sebagainya. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak gaib. Kami sekali-kali tidak jauh. Gaib. Gaib. Nah, gaib itu kebalikan dari diddu dari hadir. Hadir. Hadir itu datang, ada. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun, disembunyikan seapapun, Allah tidak gaib. Allah selalu ada, melihat, mencatat, dan akan diperlihatkan. Ya, nakussa. Semua tidak ada yang terlewat ini. Wa ma kunna ghaibin. Tidak ada yang terlewat dari kami, dari Allah. Wa ma kunna ghaibin. Kami di sini Allah dan para malaikat yang lainnya yang disuruh untuk oleh Allah untuk menangani itu. Wa ma kunna ghaibin. Jadi kayak orang-orang kafir itu, mereka selalu memerintahkan kepada anak-anak buahnya itu untuk merahasiakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Untuk merahasiakan. Ya, kenapa? Karena mereka mengira bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak melihat, tidak mendengar. Li'anna ilah Muhammadin la yasma. Itu kata mereka. Karena kalau kita merahasiakan, ngomongnya itu tidak terus terang, tidak keras-keras, hanya di antara kita saja, dari telinga ke telinga gitu. Itu kalau ngomong seperti itu, Tuhannya Muhammad tidak akan mendengar. Nah, itu menurut mereka orang-orang musyrik. Ya. Di sini dijawab wa ma kunna ghaibin. Dan sungguh kami tidak sekali-kali gaib dari mereka, dari kita. Ya. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, bahkan yang ada di dalam hati kita, akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicatat dan akan diperlihatkan kepada kita, ya, diperlihatkan kepada kita. Oleh karena itu maka mari kita selalu terus untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat agar keburukan-keburukan kita ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah
pembahasan sedikit dari surah Al-A'raf ayat 4 sampai 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wallahu a'lam bimuradih, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau menanggapi? Enggak? Ya. Ya, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaannya sedikit sih. Tadi dijelaskan tentang kewajiban seorang suami, Ustaz. Oh iya. Ya, satunya itu yang. Jadi saya pernah mendengar ya, melihat di YouTube ya, salah satu ustadz yang ceramah tentang mungkin yang nggak kita saya sadar ya gitu kan. Jadi ya yang di situ dijelaskan bahwa ada kewajiban istri nih, yang saya pikir tuh kayak mengepel, memasak, mencuci, itu kan saya pikir itu kewajiban dari istri gitu kan. Ternyata si Ustadz mengatakan bahwa itu emang kewajiban dari suami gitu, bukan kewajiban dari istri gitu kan. Jadi itu mengutip, apakah itu dari apa ayatnya di mana gitu? Apakah itu, saya kan belum pernah belajar kewajiban seorang suami secara keseluruhan gitu ya. Apakah ada bab-bab yang mengajarkan tentang kewajiban seorang suami? Jadi kita benar-benar tahu bahwa oh ini kewajiban kita, bukan kewajiban dari istri gitu kan. Itu secara keseluruhan. Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan, itu ada. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin dari perempuan. Di antaranya itu ya. Jadi sebetulnya tanggung jawab keluarga itu ada di suami. Ada di suami. Termasuk memberikan nafkah. Walaupun si istri itu juga bisa mendatangkan uang gitu. Tetapi kewajiban itu ada di suami untuk memberikan nafkah itu. Kalaupun si istri juga ikut menambah, ya itu bukan kewajiban utama bagi seorang istri. Gitu ya. Kemudian seorang istri itu di sini disebutkan di dalam hadis tadi ya. Wal mar'atu tus'alu an baiti zaujiha. Sedangkan istri itu bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban tentang rumah suaminya. Rumah suaminya. Berarti tanggung jawab apa? Ya menjaganya terutama. Berarti juga membersihkannya, merapikannya. Tapi yang paling utama dari istri itu adalah taat kepada suami ketika suami memerintahkan padanya apa saja. Tapi tanggung jawabnya tetap pada suami. Tanggung jawabnya adalah suami. Ya. Kalau suami memberikan perintah untuk membersihkan dan sebagainya, itu si istri wajib taat ya pada si suami. Pada si suami. Itu kalau ingin menjadi istri yang solehah. Istri yang solehah.
Apa saja yang diperintahkan oleh suami, taatilah. Sehingga kalaupun ya ada, itu dalam sebuah hadis kan sebutnya, kalaupun ada manusia diperintahkan untuk menyembah kepada manusia, maka yang paling pertama kali menyembah itu adalah istri terhadap suami. Itu adalah dalam hadis kan. Istri menyembah kepada suami. Itu kata Rasulullah SAW ya. Kalau seumpamanya ada perintah tapi tidak ada, artinya jangan sampai suami itu walaupun dia diberikan tanggung jawab untuk memerintah kepada istrinya, jangan seperti perintahnya Tuhan kepada dia. Si istrinya disuruh kerja ini itu dan sebagainya gitu. Sampai habis-habisan, suaminya malah nangkring ya, main gaple, tidak cari duit, tidak membiayai, hanya mancing doang. Jadi dosanya kepada suami. Itu ya. Jadi tanggung jawab utamanya itu adalah suami, yang paling utama. Itu ya. Dan apa yang diberikan oleh suami, baik itu berupa nafkah lahir ataupun batin, kata Rasulullah itu semuanya adalah sedekah. Bahkan sedekahnya itu besar. Ya. Sehingga ibadahnya aja, ibadah berkeluarga antara suami istri saja itu sudah dianggap setengah nisfuddin, setengah agama kan. Nah, ini luar biasa. Artinya pahalanya itu besar sekali ya. Suami terhadap istri atau istri taat kepada suami. Sehingga surganya istri itu ada di suami. Sehingga perintah yang harus ditaati yang paling utama dari istri adalah suami, bukan kepada orang tua bahkan. Ya, beda dengan suami itu yang utama taatnya kepada orang tua, karena surganya ada di ibu atau bapaknya atau orang tuanya. Itu. Ya sekali lagi tanggung jawab paling utamanya adalah suami. Ya Nabi SAW bahkan sering dia membetulkan sendalnya sendiri, ngejahit sendiri, gitu kan, gitu ya. Tidak kita pernah pernah mendengar Rasulullah SAW itu main perintah-perintah kepada istrinya, pernah nggak? Dan nggak pernah kan? Tapi kalau istri tidak taat, terutama ketika istri diajak untuk di malam hari melakukan jima, dia tidak mau, itu semalaman kata Rasulullah dia akan dilaknat ya, semalaman akan dilaknat. Ini artinya apa? Betapa perintah suami kepada istri itu sangat sangat penting gitu bagi seorang istri untuk mentaatinya, karena ini yang akan membuat dia nanti akan masuk surga. Dan yang membuat istri itu banyak yang masuk ke dalam neraka ya,
Yang paling utama itu karena mereka tidak taat kepada suaminya. Bahkan ketika istri itu dikasih nafkah, kemudian dia selalu mencela gitu, mencelanya. Nah, ini akan membuat istri jadi tidak masuk surga gitu, masuk ke neraka ya. Nah, ketaatan istri kepada suami. Nah, ini yang akan diminta pertanggungjawabannya tentang istri itu juga suami nanti. Suami akan ditanya, di sini kan, warrajulu yus'alu an ahlihi. Suami akan diminta pertanggungjawabannya tentang keluarganya, berarti istri dan anak-anaknya. Apakah dia dididik atau tidak? Istri diarahkan apa tidak oleh kita sebagai suami? Gitu ya. Yang bertanggung jawab untuk membuat rumah siapa? Suami. Berarti ya segalanya itu memang suami sih. Membuat rumahnya, kemudian rumahnya juga dibuat dengan kamar-kamar yang sedemikian rupa gitu. Itu kan suami. Istri itu hanya menghiasnya gitu ya. Supaya yang di dalam rumah itu jadi merasa surga rumahnya. Ya, baiti jannati gitu ya. Jadi tanggung jawab utamanya adalah ada pada suami. Kalau bisa ya istri itu disuruh ini aja disuruh nemenin tidur aja dengan ngurus anak. Paling utama istri tanggung jawabnya adalah mendidik anak. Yang pertama itu ya tadi madrasatun ula, madrasatun kubro. Itu ya. Mungkin itu. Atau ada yang mau menambahkan? Intinya mungkin mana tidak hati gitu. Ditaati, kecuali kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, walaupun suaminya memaksa. Kalau untuk keburukan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, kepada orang tua saja, kalau orang tuanya memerintahkan kepada kemusyrikan maka jangan diikuti. Sama, istri juga kalau perintah dari suami itu kepada kemusyrikan atau kekufuran maka jangan diikuti. Walaupun itu beresiko tinggi ya, beresiko tinggi. Orang tua memerintahkan untuk musyrik, kita tidak boleh taat, walaupun resikonya tinggi. Kan situ kata-katanya kan jahada. Jahada itu jihad ya, perang. Perang ya, namanya perang gimana sih? Orang tua kalau lu kagak ikut gue nyembah, maka lu jangan jadi nggak akan diakui lagi sebagai anak dan sebagainya. Itu kan resiko. Wala tutihuma. Ada yang lain? Pak Ang? Ya, intinya kan tidak ada ketaatan terhadap orang tua. Iya, gimana? Ya, ketaatan sama suami itu hanya terhadap Allah. Iya, iya, karena perintah Allah ya. Walaupun harus taat kepada suami, tapi suami melakukan kegiatan ya. Harus ditolak. La ta'ata
fi maksiatillah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi manusia atau makhluk Allah, manusia, untuk tidak ada ketaatan manusia untuk bermaksiat kepada Khalik, kepada Allah. Itu berlaku umum ya untuk siapapun. Suami istri, istri suami, ayah anak, anak ayah, atau antar sesama teman, kalau mengajak kepada kekufuran, maka kita harus menolaknya. Cukup mungkin ya, Pak Undang? Cukup. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Demikian jamaah paparan Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 4, 5, 6, 7. Semoga Allah memberkahi kita. Kemudian apalagi insyaallah pada Ahad pada subuh, alhamdulillah hari ini kita sudah mengikuti pada tanggal 8 Sya'ban 1445 atau 18 Februari 2024. Marilah kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri kegiatan kajian tafsir ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Usikum bitaqwallah. Summasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.